serba, obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobatkom, berjumpa lagi dengan saya Anissa di podcast Serba, obrolan serba ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang banget bisa kembali menyapa Sobatkom dimanapun kalian berada. Dan Alhamdulillah kita juga saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan semoga Sobatkom dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat sehingga bisa menunaikan ibadah puasa dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan podcast Serba kali ini sedikit berbeda teman-teman. Jadi kita akan berbincang sedikit mengenai atau membahas terkait seputar keagamaan dan akan langsung dipaparkan oleh ustadz-ustadz yang kita sudah jadwalkan. Nah, kebetulan pada episode hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Dr. Andes Misbahul Munir MPD. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah Sama-sama. hadir di Serba kali ini. Iya. Dan untuk hari ini Ustadz kita akan membahas tentang zakat itu membersihkan hati dan mensucikan jiwa raga kita Ustadz. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan nanti ke Sobatkom sebenarnya zakat itu apa dan kenapa zakat ini bisa membuat kita mensucikan hati dan jiwa kita, membersihkan seperti itu Ustaz. Iya, baik, boleh silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kom Ya. yang berbahagia, kali ini ketemu dengan saya, nama Misbahul Munir. Saat ini dapat amanah sebagai Ketua MUI Kota Bontang. Alhamdulillah. Bersama dengan ini tentunya di suasana Ramadan kita tidak lepas kebiasaan kita adalah kita selalu mengeluarkan zakat pada saat bulan Ramadan, dan tentunya dalam hal ini adalah zakat fitrah tentunya. Nah, kalau kita melihat bahwa tentang zakat ini Al-Quran secara tegas dalam surat Taubah menjelaskan bahwa khudz min amwalihim, di sini diperintahkan ambillah dari harta mereka apa sodakotan. Sodakoh itu bimana zakat maksudnya. Waktu zakihim waktu di sini tutohirum waktu zakihim biha. Artinya apa? Bahwa kita diperintahkan khud itu ambillah. Sebenarnya kalau melihat perintah ini, ambil zakat itu mengambil, bukan kita orang yang mau zakat yang harus mengantarkan. Nah, seperti begitu. Tapi kan kayaknya kalau di Bontang ini kan subhanallah ya, sudah kesadaran umat, kesadaran masyarakat dia yang mengantarkan. Berarti ini adalah kelebihan yang sangat luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah mengatakan bahwa tutohiru itu kan berarti membersihkan. Apa yang dibersihkan? Di sini membersihkan dirinya, jiwanya. Waktu zakihim itu adalah berarti di sini adalah menghapuskan. Zakat tazkiyah itu adalah menghapus, atau di konteks membersihkan juga. Ya, apa? Biha itu adalah jiwanya, ya, ke hatinya yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan penyakit-penyakit hati seperti sum'ah, ya, hasad, kemudian termasuk di sini ada ujub, takabur dan sebagainya, itu akan terhapuskan dosa apabila kita mengeluarkan zakat. Sampai-sampai Rasulullah kalau dalam hadis ya, dalam sebuah maqal dikatakan bahwa hasinu amwalakum bizakah wadawu dawakum bisadaqah. Artinya apa? Bersihkanlah hartamu dengan zakat, tapi dan obatilah penyakit yang ada pada dirimu dengan sedekah. Jadi dua hal sebetulnya antara zakat dan sedekah. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang paling menonjol di sini kalau kata orang Jawa ya, mohon maaf ya, kalau kita makan, bahasa Indonesia ya, kalau kita makan jangan makan aja, pasti akan harus ada yang kita keluarkan. Artinya kalau kita mencari harta terus gitu ya, cari harta terus, kumpul harta, kalau tidak dikeluarkan pasti nanti kan ibarat perut tadi berarti kembung nanti. Kalau kembung kan berarti penyakit. Nah,
Kalau sampai penyakit kalau tidak keluar itu berarti bahaya. Ya kalau penyakit perut kan bisa lambung dan sebagainya pasti kena gitu lah. Nah begitu juga harta. Harta itu adalah setelah kita raih, setelah kita dapatkan dengan segala upaya kita, usaha kita yang halal tentunya ya. Maka pada harta itu bukan hak kita semuanya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa fi anfusihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Artinya bahwa pada harta mereka itu ada hak as-sa'il itu yang minta-minta. Ya, yang minta-minta, yang siapa tahu kita mungkin di jalan dari minta-minta dia memang kekurangan itu adalah hak mereka, kita kasih. Kemudian wal mahrum itu orang yang enggan meminta, tetapi kondisi memang dia kondisi tidak mampu. Konteks tidak mampu itu adalah dia malu kalau minta. Seperti kita ketahui 8 asnaf ya, orang-orang yang menerima zakat itu diantaranya adalah mereka-mereka ini. Ya, ada fakir, ada miskin. Ya, fakir miskin itu jarang meminta itu. Kalau dia tidak terpaksa sama sekali. Makanya di dalam Quran dikatakan as-sa'il itu. Nah, maka kemudian dia dia tidak minta, tapi mereka punya hak. Nah, kembali kalau saya katakan tadi, kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa pada harta kita ada hak orang lain, dan pada konteks ayat yang lain tadi khudz itu ambil, maka tutahhirukum itu ada tutahhiruhum itu berarti membersihkan dari harta mereka itu yang tadi ada mungkin ada yang cacat mesti kita keluarkan gitu ya. Kemudian wa tuzakkihim itu adalah menghapus dosa tadi. Itu memang benar. Kalau tema Sadin mengambil itu, subhanallah. Dan ini saya sangat bangga sekali sebetulnya ya di lingkungan kita ini. Apalagi pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah tentang zakat. Para pegawai negeri kemudian langsung ditangani oleh Badan Amil Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional Kota Bontang. Kemudian langsung potong gaji sejumlah 2,5% ya. Subhanallah. Itu berarti kan ya kayak mbaknya yang para masnya yang di sini kan semuanya PNS ini ya. Kemudian itu sudah insya Allah bawa uang ke rumah itu sudah bersih ya. Bersih sudah halal, ya. Sudah subhanallah gitu. Nah, yang menjadi masalah ini sebetulnya bukan kalau PNS ya Allah terpelihara karena ada itu ya. Walaupun kita kalau melihat ketentuan zakat itu memang bermacam ragam. Nah, kalau ketentuan zakat ya secara ringkas dikatakan bahwa yang namanya zakat itu adalah kalau zakat mal, zakat harta itu harus sampai haul. Ya, haul itu berarti masa. Kemudian juga dia juga sudah sampai dengan termasuk haulnya udah nyampe, termasuk masanya sudah sampai. Artinya gini. Jadi kalau satu ukuran itu kan ya, dia ukurannya adalah ukuran emas. Ya. Kalau sama emas namanya sekarang 83 gram, maka diwajib keluar zakatnya. Nah, kemudian yang sampai waktunya itu adalah sampai dia itu dalam artian selama 1 tahun. Nah, tapi kalau melihat ini, kan kadang-kadang ada orang bertanya, loh, kalau begitu gimana Ustaz? Kalau namanya zakat itu kok ada zakat profesi dan lain sebagainya? Kan itu kan belum sampai 1 tahun gitu. Nah, intinya begini, kita mengambil sebuah gambaran ya, gambaran kita ketahui, kita boleh memakai kias. Seorang petani, ya, petani itu kan biasanya dia menanam padi paling lama kan 2 bulan 3 bulan ya. Itu 3 bulan. Seandainya 1 hektar tanahnya kemudian menghasilkan gabah sampai anggap mungkin sampai 3 ton, 4 ton, 5 ton lah ya. 5 ton atau bahkan sampai 10 ton. Maka petani itu tanpa menghitung 22,5%, tetapi mereka sesuai dengan perairan yang diairi oleh tak ada hujan ya, atau diairi oleh karena beli ya. Nah, itu kan kalau tak ada hujan kan langsung per 10 itu yang satu ya. Yang satu harus dipisahkan. Artinya hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang satunya itu adalah zakat. Nah, bayangkan kalau samanya 10 ton ya, berarti 1 ton itu adalah zakatnya. Nah, kalau kita ibaratkan gini, kalau seandainya harga gabah sekarang, harga gabah itu anggaplah gabahnya lah ya, harganya 1.000 sama ya. Kalau 1 ton berarti kan dia kan nilainya kan 1.000 ton, 1.000 kilo kan ya. 1.000
1.001 kilo, berarti kan kalau 1 ton, berarti dia harus 1 juta kan nilainya ya. Kalau 1 juta nilainya, berarti kalau seumpamanya dia sampai 10 ton berarti 10 juta. 10 juta ini petani yang 3 bulan tadi. Ini dia wajib mengeluarkan zakat sampai nilai sampai 10% ya. 10% dari 10 ton tadi. Ya 10 ton tadi. Itu tentunya sangat besar loh. Anggap sama 10 juta, coba gajinya langsung 10 juta. Anggap kita ini 3 bulan. 3 bulan dapat 10 ton, dapat anggap sampai 10 juta, itu langsung dikeluarkan gajinya nilainya 1 juta. Bayangkan sekarang, orang yang kerja gajinya 1 bulan sudah 10 juta. Masa sih petani yang begitu sampai banting keringatnya dan sebagainya, keringat sampai anggaplah kata orang itu sampai keringat kuning pun keluar ya kan gitu kan, sampai bajunya sampai itu padahal dia kerja 3 bulan 10 juta, kemudian dikeluarkan 1 juta. Seorang PNS sampai dapat 10 juta hanya mengeluarkan 2,5%, nggak mengeluarkan, itu berarti dia keterlaluan banget lah ya. Nah maka dari itu subhanallah, alhamdulillah ya kalau saya melihat bahwa Bontang sangat luar biasa dengan program pemerintah yang seperti ini. Mudah-mudahan program pemerintah langsung potong 2,5%, maka gaji dibawa ke rumah sudah bersih, ya tidak sampai lah yang namanya kemudian 2,5% dari 10 juta itu berarti hanya 250.000. Bayangkan petani yang 3 bulan gajinya, kalau sampai PNS 3 bulan 30 juta, yang dikeluarkan hanya 750 juta ribu. Sementara yang petani itu kalau sampai segitu masya Allah, kalau sampai tidak mau zakat maka kebangetan lah, ya kebangetan. Maka dari itu untuk membersihkan harta kita wajib kita zakati. Maka ketika kita bawa, maka ada hal positif yang perlu kita harus sadari. Orang yang di dalam keluarga itu kemudian diberikan makanan yang halal dan thayyib, maka insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh. Kita cenderung untuk senantiasa ibadah dengan baik, dan insya Allah anaknya juga pun akan menjadi kalau ngaji dia rajin, tidak malas-malasan untuk ibadah. Itu adalah barokah daripada zakat. Masya Allah. Jadi kalau tidak zakat, maka pantas kalau samanya anaknya bandel. Ya kalau tidak zakat, pantas kalau anaknya suruh sholat, suruh bangkong terus gak mau bangun, itu pantas itu. Mungkin harta yang dimakan itu ada harta yang tidak disakati. Masya Allah. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, ayo kita budayakan zakat. Insya Allah kalau kota Bontang ini semuanya berzakat, terutama kemudian kaum muslimin yang kemudian keluarkan zakatnya melalui Basnas ya, maka asal benar-benar mengeluarkan zakat, insya Allah Bontang itu tidak ada yang miskin. Iya. Karena dalam tasarrufnya dia akan kebagian, orang-orang yang miskin pun dia akan berkreasi. Jadi bagi mereka-mereka yang menerima zakat, ayo kita harus optimis. Tanamkan dalam diri kita, kalau saat ini Anda menjadi muzaki, maka tahun depan upayakan agar menjadi, kalau tahun ini menjadi mustahik, maka tahun depan upayakan menjadi muzaki. Artinya peningkatan dari mustahik, kemudian tahun depan kalau menjadi muzaki, berarti Anda tidak akan mengeluarkan zakat lagi, sehingga suatu saat nanti bisa jadi Bontang ini sudah tidak ada lagi tempat untuk mengeluarkan zakat, karena semuanya sudah memiliki mampu kemampuan. ya. Mudah-mudahan semuanya barokah harta. Amin. Itu karena dizakati. Iya, Insya Allah amin. hatinya bersih, jiwanya bersih, apa yang kita makan juga bersih. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira Ya Ustadz, itu jadi aja. tadi menarik sekali ya. Jadi memang zakat ini sebagai bentuk kita juga ada juga di dalam rukun Islam kita ya Ustadz Iya, ya. betul Jadi memang Allah sudah mengatur itu untuk membantu kita membersihkan hati dan jiwa kita. Dan tadi Ustadz sampaikan ini berpengaruh nih sama siklus keluarga. Jadi Betul sekali, betul. apa yang kepala keluarga itu berikan hartanya dimakan oleh anak-anak dan istrinya, itu berpengaruh sekali Ustadz ya, jika harta itu ternyata tidak bersih atau tidak dikeluarkan zakatnya, begitu ya Ustadz ya. Jadi keluarga sakinah itu bisa tercipta, apalagi ya dengan dalam kehidupan sehari dan keluarga, kalau apa yang diberikan kepada keluarga oleh suami berarti ya disediakan dalam ini
selalu bersih karena sudah dikeluarkan zakatnya, Iya. dan bahkan dia juga bersedekah. Oke, Masya Allah. Nah Ustadz, ini yang saya mau tanyakan, kalau untuk waktunya, jadi di bulan puasa ini kan kita membayar zakat fitrah, betul ya Ustadz ya? Betul. Ya, jadi di dalam bulan Ramadan ini rentang waktunya itu dalam bulan Ramadan saja atau hari Idul Fitri Ya. atau setelah Idul Fitri atau seperti apa Ustadz? Ya, jadi waktu untuk mengeluarkan zakat itu ya adalah waktu yang dibolehkan, Iya. adalah dari tanggal 1 Ramadan diboleh, ya, sampai dengan akhir Ramadan itu boleh semuanya. Tapi waktu wajibnya, ya, waktu wajib itu adalah setelah matahari terbenam pada, ini zakat fitrah ya, Iya. pada malam terakhir bulan Ramadan. Sekarang yang terakhir Ramadan, nanti malam ya begitu berbuka, itu waktu wajib namanya. Oke. Waktu wajib itu begitu masuk malam Idul Fitri itu sampai dengan batas waktu melaksanakan sholat. Artinya kalau sudah selesai sholat Idul Fitri, maka dia zakat, maka tidak dikatakan zakat, tapi namanya sedekah. Sedekah. Nah, jadi waktu wajib itu adalah sejak ba'da maghrib sampai sebelum sholat Sholat Idul Fitri. Fitri. Oh, Nah, itu. oke. Nah, berbeda dengan zakat mal. Iya. Zakat mal itu tentunya dia adalah dari, kalau tadi kan zakat profesi sudah jelas Iya. ya, kita mengeluarkan. Tapi kalau sama kita masih ada kelebihan, ini kan ya setelah kita hitung ya haulnya sudah sampai, ya masanya sudah sampai, waktunya sudah sampai 1 tahun. Seandainya kita punya mulai mengumpulkan harta tanggal 1, ya anggap 1 Ramadan, maka ini uang saya simpan ya sampai juga nisabnya ya, haulnya 1 tahun, nisabnya adalah kurang lebih sekitar 83% seukuran harga emas ya. Maka di situ kita simpan 1 tahun ke depan tanggal 1 Ramadan kita keluarkan zakatnya. Nah, berapa? Tetap sama dengan 2,5% tadi. Anggap kalau mbaknya nanti punya Iya. tabungan nih ya, sama harga emas sekarang anggaplah 1 juta ya, apalagi 1,5 juta. Anggap punya, kalau sama 1,5 juta ya berarti kan kalau kali 80-an ya, ya berarti kan 15 kali 8. Berarti kalau kita punya uang ya berarti sekitar 120 ya 20-an juta ya. Iya. Nah, sekitar itu, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau kita punya 120 juta 1 tahun, nah 1 tahun itu nanti tanggal 1 Ramadan punya uang sekitar 120 Baru juta. dikeluarkan. Nah, tahun kemudian sampai 1 tahun 1 Ramadan juga baru dikeluarkan zakatnya. Gitu. Jadi tidak Iya, iya. tidak harus di bulan Ramadan. Seandainya punyanya nanti pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, Iya. ya berarti di bulan Rajab itu atau bulan Sya'ban itu keluarkan zakat itu. Nah, seperti itu bedanya antara zakat fitrah sama zakat mal. Ya. Oke. Nah, itu adalah kan menjadi pertanyaan gini, Pak Ustadz, semua sekarang kita punya harta, kemudian sudah kita zakati kan setiap bulan. Tapi kita punya simpanan itu juga kalau sudah sampai nisab, kemudian juga sampai haulnya, maka keluarkan zakatnya lagi. Jadi tidak harus menunggu lagi ya di sini. Iya. Wah berarti saya nggak usah zakat? Enggak, tetap harus dizakati. Karena zakat itu jatahnya setiap tahun itu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz Oke, atas sama-sama, penjelasannya. Jadi subhanallah. sampai tadi waktunya zakat fitrah kapan, waktunya zakat mal kapan, Oke, jadi sudah betul. dijelaskan juga. Oke. Jadi harapannya juga dengan Sobat Kom yang nonton ini Ustadz ya, jadi bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk mengeluarkan, membersihkan hartanya dengan berzakat. Iya, Seperti itu ya Ustadz betul, ya. betul. Terima kasih banyak Ustadz, syukron Ya, sama-sama. sudah hadir di Alhamdulillah. podcast Oserba. Terima Nanti kasih kita banyak. ketemu lagi di episode selanjutnya. Insyaallah Iya, ketemu amin. lagi nanti ya. Ya, dan Sobat Kom, terima kasih sudah selalu setia menyaksikan Oserba kali ini, dan semangat puasanya dan tetap menjalankan aktivitas teman-teman, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. serba obrolan serba ada, selalu ada untukmu.